good morning my friends. How great our God. Kasih setianya nyata dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Tuhanlah yang menuntun setiap langkah kita. Mari kita angkat satu lagu pujian. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah hatiku tetap tenang teduh. Setiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi pujiannya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang berkah. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah hatiku tetap tenang teduh. Setiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi pujiannya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang berkah. Teman-teman, sebelum mengikuti devotion, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan, dan kekuatan. Sekarang kami mau mengikuti devotion. Biarlah Engkau memimpin kami supaya kami dapat fokus dan mempersiapkan hati kami saat mengikuti devotion. Tuhan Yesus, ajarlah kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita yang terambil dari Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dirumuhkan oleh karena kejahatan kita. Yesaya 53 verse 5a. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan lagu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan cinta kasih-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong pimpin dan bimbing kami, agar kami ketika mendengarkan firman-Mu, kami fokus dan mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku firman sesuai dengan yang Bapa kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan ayat 22 dengan tema Samuel sebagai hakim. Anak-anak, Imam Eli sudah mati. Tabut perjanjian disimpan di Kiryat Yearim dalam sebuah rumah. Bangsa Israel yang ditindas ini pun terus berdoa. Bangsa Filistin tak khawatir lagi, sebab bangsa Israel tak dapat melawan mereka. Bangsa itu lemah, tidak punya harapan akan dibebaskan lagi. Karena apa hal ini terjadi? Karena mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan tidak ada lagi, tetapi Tuhan Allah tetap ada. Ia melihat bangsa Israel sudah menyimpang dari jalan yang benar. Bangsa pilihannya itu sekarang menderita sengsara. Samuel, hamba Tuhan yang setia itu, masih ada. Samuel sekarang sudah dewasa, tetapi dalam hatinya ia tetap sederhana seperti ketika ia masih kanak-kanak di rumah Eli. Ketika itu didengarnya suara Tuhan dalam kamarnya, dan sekarang pun ia selalu suka mendengar suara Tuhan. Di Rama, tempat ia lahir, didirikannya sebuah mezbah. Di sana ia membakar korban untuk bangsanya. Tiap tahun ia berjalan menjelajahi Israel. Di mana-mana ia membakar korban untuk bangsa Israel dan berdoa untuk mereka. Ia menyampaikan sabda Allah kepada bangsa Israel. Ia seorang nabi besar di tengah-tengah bangsanya. Dialah perantara antara Tuhan Allah dan bangsa Israel. Ia ingin membawa bangsa Israel lebih dekat kepada Tuhan. Itulah cita-citanya selama ia hidup. Bila ia menegur rakyat dan menunjukkan dosa-dosa mereka, maka suaranya kedengaran seperti cemeti yang mencambuk orang-orang Israel, supaya mereka kembali kepada Tuhan Allah. 20 tahun ia bekerja terus-menerus, hampir tidak pernah beristirahat. Bangsa Israel menyesal karena dosanya. Kami sudah berdosa. Terdengar di mana-mana, semua menyesal. Samuel bergembira. Ia bertanya kepada bangsa Israel, "Kamu sungguh-sungguh sudah bertobat? Buanglah semua berhala daripadamu. Hanya kepada Tuhan kamu boleh menyembah. Kalau kamu sungguh bertobat, kamu akan dibebaskan dari bangsa Filistin." Semua patung Baal dimusnahkan. Kemudian Samuel memanggil bangsa Israel ke Mispa.
Mereka bersama-sama berdoa supaya mereka dibebaskan dari tindasan bangsa Filistin. Cepat-cepat orang Filistin menuju ke Mispa. Mereka tak ragu. Tentu mereka menang. Bangsa Israel itu lemah, sedangkan orang-orang Filistin sangat kuat dan biasa berperang. Bangsa Filistin tidak tahu bahwa Tuhan Allah sudah kembali kepada umatnya dan akan berperang untuk mereka. Tuhan menyuruh awan yang hitam bergerak secepat kilat menuju bangsa Filistin. Kilat menyambar ke tengah-tengah pasukan itu dan mencerai-beraikan mereka. Mereka lari pontang-panting. Kemenangan itu sungguh gemilang. Banyak yang mati dan yang lain dipukul mundur. Sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan, Samuel mendirikan batu besar di Mispa. Tempat itu diberi nama Ebenezer. artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Tetapi ketika Samuel berusia lanjut, bangsa Israel mulai menyakiti hatinya. Bangsa-bangsa di sekelilingnya mempunyai raja. Melihat itu, orang Israel juga ingin mempunyai raja seperti itu. Mereka lupa bahwa Tuhanlah raja mereka. Bangsa Israel berpendapat bahwa bangsa-bangsa lain lebih senang karena mereka dapat melihat rajanya dengan mata sendiri. Suatu hari, mereka datang kepada Samuel dan berkata, "Berikanlah kami seorang raja." Samuel menjadi sedih. Tuhan berkata kepada Samuel, "Bangsa itu bukan membuang kamu. Akulah yang dibuang, supaya aku jangan menjadi raja mereka lagi." Samuel berkata, "Kalau kamu diperintah oleh seorang raja, kamu tak bebas lagi. Kamu harus membayar pajak, dan kamu menjadi pelayan raja itu." Akan tetapi, mereka tidak mau mendengarkan nasihatnya. Tuhan berkata kepada Samuel, "Kabulkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Anak-anakku, bukan seperti itu perbuatan kita dalam menjalani hidup ini. Dalam segala hal, seharusnya kita minta petunjuk Tuhan lebih dahulu. Jangan hanya mengandalkan kemauan dan pikiran kita. Pilihan kita belum tentu sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Libatkan Allah dalam kehidupanmu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang masih bisa kami dengarkan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang selalu mengajari kami dan membimbing kami ke jalan yang benar. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan hanya dengan mengandalkan kekuatan kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan, sebab Engkau adalah Bapa kami yang sanggup memulihkan segala keadaan kami. Tuhan, segala kegiatan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.